Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ali Ahmad. Hari ini kita akan membahas satu topik penting mengenai metabolisme, yakni metabolisme perombakan, katabolisme. Lebih spesifik kita akan membahas tentang proses respirasi sel. Mengawali pembicaraan kita hari ini, saya mengajak pada saudara-saudara semua untuk menahan napas, tarik napas dalam-dalam, kemudian menahan napas 3 detik. Oke, siap? Mari kita mulai. Selesai. Apa yang Anda rasakan tahan napas 3 detik? Apakah itu terlalu lama? Bagaimana kalau saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menahan napas 3 menit? Ada yang berani menerima tantangan tahan napas 3 menit? Saya harap Anda tidak mencoba menahan napas selama 3 menit. Faktanya, orang bisa tahan tidak makan 3 minggu. 3 hari tanpa minum bisa. 3 menit tidak bernapas itu merusak sel saraf, bisa menyebabkan kematian. Mengapa? Tanpa oksigen selama 3 menit, maka glukosa tidak akan dibakar dan tidak akan dihasilkan energi, otak akan berkurang energi, sehingga sel-sel mengalami kematian. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas bagaimana energi dihasilkan dari pembakaran glukosa melalui proses bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas pada prinsipnya mirip dengan pembakaran bensin dalam mesin mobil, di mana bensin dibakar menggunakan oksigen, menghasilkan energi, menghasilkan panas, dan asap berisi karbon dioksida serta uap air. Dalam respirasi sel, yang menjadi bahan bakar adalah karbohidrat, protein, dan lemak, yang kemudian dioksidasi oleh oksigen, kemudian membentuk energi ATP. Fokus kita hari ini adalah bahan bakar karbohidrat, yakni glukosa yang dioksidasi menghasilkan ATP. Untuk memudahkan kita memahami bagaimana ATP dihasilkan dari satu molekul glukosa, maka kita akan melihat tahap-tahap reaksi yang terlibat di dalamnya. Ada 4 tahap yang bisa kita gunakan untuk memahami proses ini, yakni glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Daur-Krebs, dan rantai transfer elektron. Kita bisa juga menyederhanakannya hanya dengan 3 tahapan, yakni glikolisis, Daur-Krebs, dan transfer elektron. Tapi ini kita gunakan 4 untuk lebih mudah. Kita lihat secara ringkas. Glukosa C6H12O6 bereaksi dengan oksigen menghasilkan ATP, juga menghasilkan gas CO2 dan uap air. Di mana terjadinya 4 tahap reaksi yang kita bahas? Ini adalah satu skema gambar sel, di mana kita menunjukkan ada membran sel, ada nukleus. Ini adalah sitoplasma. Kemudian ini adalah mitokondria.
Glikolisis terjadi di sitoplasma. Ini tempat terjadinya glikolisis. Sitoplasma. Sedangkan 3 tahapan reaksi yang lainnya, yakni reaksi dekarboksilasi oksidatif, reaksi Daur-Krebs, dan transfer elektron, itu terjadi di mitokondria. Saudara-saudara sekalian, apa yang dibutuhkan untuk proses respirasi itu? Dan dalam 4 tahap reaksi itu apa yang dihasilkan? Tahap pertama, glikolisis. Itu membutuhkan 1 molekul glukosa dan 2 ATP. Ini akan menghasilkan 2 pirufat. Itulah langkah pertama. Glukosa dipecah menjadi 2 pirufat. Ini adalah tahap awal. Tahap selanjutnya, tahap kedua. Pirufat dirubah menjadi asetil-CoA. Bagaimana prosesnya? Itu terjadi dekarboksilasi. Jadi pirufat melepaskan 2 CO2 sehingga terbentuk 2 asetil-CoA. Dua asetil-CoA ini kemudian memasuki tahap ketiga yang disebut sebagai Daur-Krebs. 2 asetil-CoA ini akhirnya berubah menjadi 4CO2. Jadi dalam bernapas ada 2 tahapan reaksi yang menghasilkan CO2, yaitu tahap dekarboksilasi dan tahap Daur-Krebs. Jumlah seluruhnya adalah 6 CO2. Tahap keempat adalah transfer elektron, di mana elektron yang diterima oleh NAD dan FAD itu dipindahkan, transfer ke oksigen, sehingga membentuk H2O. Saudara-saudara sekalian, dari mana NADH dan FADH itu memasuki rantai transfer elektron? Yang pertama, dalam proses glikolisis itu dihasilkan 2 NADH. Dalam proses dekarboksilasi juga dihasilkan 2 NADH. Dan dalam proses Daur-Krebs ada 6 NADH. Jadi jumlah seluruhnya adalah ada 10 NADH yang memasuki rantai transfer elektron. Dari mana FADH? Itu didapatkan dari 2 FADH dalam proses Daur-Krebs. Ini menghasilkan ATP, 10 NADH itu 30 ATP, dan 2 FADH menghasilkan 4 ATP. Berapa total seluruhnya? Di transfer elektron ada 34 ATP. Nah, saudara-saudara sekalian, ada juga ATP yang dihasilkan secara langsung, yakni 2 ATP dalam proses glikolisis. Sebetulnya ada 4. Tapi karena dia menggunakan 2 ATP, maka kita menghitungnya bersih hanya 2 ATP. Ada juga 2 ATP yang dihasilkan di proses Daur-Krebs. 2 ATP di Daur-Krebs, 2 ATP di glikolisis. Maka dalam rangkaian proses respirasi ini ada 4 ATP yang dihasilkan di luar dari transfer elektron. Jika juga ditambahkan dengan 34 ATP pada transfer elektron,
total ATP selama respirasi ini adalah 38 ATP. Saudara-saudara sekalian, demikianlah bagaimana ATP dihasilkan dari satu molekul glukosa, dengan catatan elektron di akhir reaksi akan dipindahkan ke oksigen. Syaratnya harus ada molekul oksigen. Sekedar mengingatkan bahwa dalam proses bernapas itu tidak harus ada oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Dan proses bernapas itu disebut dengan respirasi anaerob. Kita tidak membahasnya sekarang, bila waktu kita akan bahasnya, tapi kita akan mengatakan secara singkat bahwa respirasi itu adalah proses rangkaian reaksi, reduksi, oksidasi, di mana elektron dilepaskan dan diterima oleh reseptor elektron. Dan pada respirasi aerob, oksigen adalah penerima elektron terakhir, sehingga kita bisa melihat bahwa jika ada oksigen, ada glukosa, itu akan diproduksi 38 ATP. Terima kasih perhatian saya sekalian. Assalamualaikum. Selamat pagi.